يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك. Wahai manusia, apakah yang menipumu? Apakah yang menipumu dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Artinya bahwa manusia seringkali atau banyak yang tertipu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu dengan Allah itu adalah orang-orang yang hanya melihat kemurahan Allah, tapi dia kadang melihat tentang keadilan Allah. Orang-orang yang hanya melihat bahwa Allah itu pemaaf, pengampun, tetapi dia kadang melihat bahwa Allah itu pula maha menyiksa dan maha menghitung. Nah, jadi banyak manusia tertipu dengan Tuhannya. Sebagaimana orang-orang yang berhati-hati dari tipu terhadap Allah itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat yang 10 dijamin ke surga, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talhah bin Zubair, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya. Mereka itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah. Artinya masih hidup lagi. Sudah disebut oleh Nabi mereka itu adalah ahli surga. Nah, tapi mereka itu kada tertipu dengan jaminan itu. Kada tertipu. Kalau misalnya sudah mendengar Nabi menyebutkan bahwa ini orang ahli surga, ini ahli surga, lalu jadi malas beribadah karena sudah ada jaminan Nabi. Nah, mereka itu kada tertipu. Justru sebaliknya, begitu mereka mendengar Rasulullah menyatakan bahwa 10 orang itu ahli surga, mereka tambah rajin ibadah kepada Allah, tambah takut kepada Allah, lebih takut dari sebelum ada jaminan. Ditanya kepada mereka, kenapa demikian? Dulu sebelum kada dijamin ke surga, artinya beribadah wajar. Begitu ada jaminan masuk surga, tambah rajin beribadah. Ini menunjukkan mereka kada tertipu. Nah, mereka menjawab bahwa benar ada jaminan dari Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak bertutur kata melainkan wahyu Allah. Jaminan Rasulullah berarti jaminan Allah. Kalau Rasulullah menjamin ini ahli surga, itu berarti dari Allah, bukan mengarang seorang nabi kada. Nah, mendengar jaminan itu mereka tambah semangat beribadah, tambah rajin. Karena ujar mereka, khawatir mereka itu kalau jaminan itu ada syaratnya, dan syaratnya kada disebutkan oleh Rasulullah. Bisa terjadi bahwa Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga, Umar Utsman ahli surga, Ali ahli surga, 10 orang. Nabi hanya menyebutkan itu. Mungkin ujar mereka Nabi kadang menyebutkan syaratnya. Nah, kadang menyebutkan syaratnya. Mungkin ada di belakang syarat-syarat yang kada kami ketahui. Nah, oleh karena kami kada tahu syarat-syarat yang kami ketahui itu, lalu kami kada lemah untuk beribadah kepada Allah, walaupun dijamin. Karena jaminan itu jaminan tanpa ada disebutkan syaratnya. Barangkali ada bersyarat. Barangkali Abu Bakar ahli surga jikalau dia rajin beribadah, jikalau dia takwa, jikalau dia ini. Nah, Nabi kadang menyebutkan jikalau-jikalaunya. Cuma Nabi menyebutkan Abu Bakar ahli surga. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Sehingga walaupun ada jaminan dari Nabi ke surga, tetap mereka khawatir, tetap mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah, karena banyak dalam bahasa yang demikian itu.
Artinya kemudahan-kemudahan, tapi ternyata ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ini harga barang 10 juta. Padahal itu barang harganya 50 juta. Tapi spanduknya 10 juta. Nah, banyak orang terperdaya mencari ke toko, adakah barang itu? Ada yang 10 juta, cuma barangnya sudah habis kredit lagi. Nah, ada yang tinggal yang 50 juta. Nah, itu kan syaratnya kada disebutkan. Kisahnya sebujurnya kada disebutkan. Atau ini barang 10 juta, coba barangnya pakaian 3 tahun, nah 60 tetap 50 juta harganya. Bisa juga demikian. Nah, orang misal umrah misalnya, biaya umrah 20 juta. Kata disebutkan syaratnya, lalu mendaftar umrah karena murah 20 juta. Oh, sekalinya sampai di kantornya situ nang 20 juta tahun dudi berangkatnya, duitnya bayar dahulu. Nah, kamarnya jauh pada masjid dan sebagainya. Nah, itunya kada disebutkan. Cuma disebutkan ada harganya. Nah, seperti itu Abu Bakar ahli surga. Tapi amun ini. Nah, itu kada disebutkan. Nah, oleh karena itu ujar mereka, jaminan itu kada melemahkan mereka untuk beribadah. Walaupun sudah dijamin Rasulullah mereka ahli surga, tetap mereka tambah rajin beribadah karena mereka khawatir kalau ada syarat-syarat yang kada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa mereka kada terperdaya ngarannya. Kalau yang terperdaya kayak apa? Rajin beribadah. Begitu ada jaminan ikam ahli surga, malah saya lagi beribadah kuliah lagi, sudah dijamin juga ke surga. Nah, ini orang yang terperdaya ngarannya. Nah, itulah orang yang terperdaya dengan Allah, artinya orang yang hanya memandang Allah itu pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, penyantun. Kada memandang sifat-sifat Allah yang lainnya, bahwa Allah itu di samping pemaaf tapi Allah maha adil. Di samping pengampun Allah itu maha menyiksa. Di samping ini Allah maha menghitung. Nah, kada memandang yang sebelahnya, sehingga mudah tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kebanyakan membuat manusia masuk ke dalam neraka itu. Tertipu dengan Allah. Dia mengirakan Allah tuh mudah aja. Kayaknya bila mati Allah itu kena pemaafkan aja. Allah kena menghitung dengan nyaman. Nah, memandang hanya sifat-sifat Allah yang demikian. Lalu dalam dunia beramal seadanya, melakukan haram, nyoba anggapan kayaknya diampuni Tuhan aja kena berkat syafaat Nabi. Nah, tertipu dengan yang demikian itu. Apakah yang menipumu dengan Tuhanmu yang maha pemurah? Di mana kamu menutup pintu-pintu, kamu mengulurkan tirai-tirai, dan kamu bersembunyi daripada makhluk, lalu mengerjakan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan maksiat, maka apa yang kamu perbuat, sedangkan semua anggota tubuhmu menjadi saksi atasmu. Dikira mun orang kada melihat, selamat saja. Jadi membuat maksiat di dalam kamar, bakunci kamar, karena kada ada orang melihatnya. Nah, dikiranya itu selamat. Memang itu lebih baik daripada menampakkan maksiat. Kita melakukan maksiat itu secara sembunyi, itu lebih inting dosanya daripada melakukan maksiat di tengah orang banyak. Nah, maksiat yang kecil dilakukan di tengah orang banyak itu jadi besar. Tapi maksiat yang besar dilakukan di tempat yang tersembunyi itu jadi kecil. Walaupun kadang menghapus terhadap kemaksiatan itu, tapi tetap lebih baik daripada dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini orang yang tertipu ini menganggap bahwa kalau dia berbuat maksiat di tempat sembunyi, nah itu dimaafkan Allah. Dimaafkan Allah. Orang kada melihat, orang kada ada jua yang menyaksikannya. Nah, sedangkan semua anggota tubuhmu menjadi saksi atasmu. Maka celakalah dengan seluruh celaka bagi kita, khususnya golongan orang-orang yang lalai.
Allah Ta'ala mengutus kepada kita pemimpin para rasul dan menurunkan kepada beliau kitab yang terang dan memberitahukan kepada kita dengan sifat-sifat ini daripada sifat-sifat hari kiamat. Kemudian dia memberitahukan kepada kita akan kelalaian kita dan dia Tuhan berfirman, Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.